Wali Kota raih penghargaan Pembina Koperasi. Gelaran Muhibah Budaya Mataraman dan peringatan Hari Sungai Nasional di Kota Madiun. Aksi unik Wali Kota Maidi, gunakan kostum khas koki restoran. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Maidi meraih penghargaan untuk kategori Pembina Koperasi. Di samping itu, Wali Kota turut menargetkan Kota Madiun meraih predikat Swasti Sabawistara tahun ini melalui penilaian Kota Sehat. Informasi tersebut sekaligus kami rangkai dengan rapat koordinasi Forum 1 Data Indonesia, sosialisasi, dan pendampingan metadata. Wali Kota Maidi raih penghargaan Pembina Koperasi di Gebiar Puncak Acara Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 Jawa Timur. Wali Kota Maidi menerima penghargaan untuk kategori Pembina Koperasi dalam Gebiar Puncak Acara Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 Jawa Timur yang digelar di Gedung Kesenian Aryo Blitar, Jalan Kenari, Sanan Wetan, Kota Blitar pada Senin 24 Juli 2023. Tak sendiri, penghargaan lain untuk Kota Madiun juga diraih oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah R. Andriono Waskito, yakni Wirakarya Bakti Koperasi. Atas penghargaan tersebut, Wali Kota Maidi mengucapkan terima kasih dan menjadikan momentum tersebut sebagai motivasi untuk menjadikan koperasi sebagai sokong guru perekonomian. Karenanya, lanjut Wali Kota, koperasi di Kota Madiun memiliki ide-ide baru demi peningkatan pelayanan. Wali Kota mengatakan bahwa teknologi terus berganti, zaman juga terus berubah. Wali Kota berharap koperasi bisa mengikuti, bahkan harus berperan memberikan perubahan. Dalam Gebiar Puncak Acara Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 Jawa Timur itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi, sebelumnya para peserta diajak upacara ziarah makam Bung Karno sebagai bentuk penghormatan anggota koperasi wilayah Jawa Timur terhadap perjuangan sang proklamator. Sekali Kota Madiun, sehingga pertumbuhan Kota Madiun tidak lepas dari koperasi yang ini yang luar biasa. Oleh karena itu koperasi semakin ditingkatkan, koperasi semakin disempurnakan karena akan menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi di Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menargetkan penghargaan tertinggi dalam penilaian Kota Sehat tahun ini, yakni Swasti Sabawistara 2023. Untuk itu, Wali Kota berupaya menyampaikan paparan terbaik dalam penilaian Kota Sehat bersama tim juri pusat yang berlangsung secara daring di GCIO Kota Madiun Rabu 26 Juli. Adapun dalam penyampaian paparan itu, Wali Kota menjelaskan implementasi 9 tatanan Kota Sehat, yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan satuan pasar, dan tatanan pariwisata. Lalu, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, serta tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Sebagai informasi, untuk meraih Swasti Sabawistara, ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain telah Open Defecation Free atau ODF atau bebas BAB sembarangan 100%, juga memenuhi 9 tatanan kota sehat dengan nilai minimal 91%. Wali Kota berharap paparan yang disampaikan bisa menarik perhatian para juri hasil penilaian yang terbaik untuk Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia, sosialisasi dan pendampingan metadata yang digelar di GCIO Selasa 25 Juli 2023. Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto yang turut hadir sebagai narasumber menekankan tentang pentingnya data dalam pembangunan Kota Madiun. Dirinya mengatakan rakor ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suko menambahkan dalam melaksanakan tugas, utamanya dalam kegiatan pembangunan, ada sebuah proses yang harus dilalui, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga kepada proses evaluasi serta pelaporan. Semua proses tentu tidak bisa dilakukan tanpa adanya data. Melalui rakor tersebut diharapkan seluruh OPD mampu berperan sebagai penyedia data untuk portal Satu Data Informasi Kota Madiun, di mana portal tersebut berfungsi sebagai bank data Kota Madiun yang dapat diakses secara luas oleh publik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meski Kota Madiun terus menghadirkan banyak perkembangan, tapi tetap menjunjung tinggi adat budaya Ketimuran. Salah satunya dengan digelarnya acara Muhibah Budaya kerjasama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Kota Madiun pun semakin menarik menjadi lokasi kegiatan dan kunjungan tamu penting. Gelaran Muhibah Budaya Mataraman Yogyakarta di Kota Madiun resmi berakhir. Rangkaian kegiatan yang dibuka sejak 20 Juli lalu ini ditutup manis dengan gelaran gala dinner di Balai Kota Selasa 26 Juli malam. Berbagai kegiatan seni budaya juga mengemuka dalam gelaran gala dinner tersebut. Kegiatan semakin menarik lantaran dihadiri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam 10. Tak heran, Wali Kota Madiun Maidi pun berharap kegiatan bisa digelar secara berkesinambungan ke depannya. Wali Kota juga berharap kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bisa semakin ditingkatkan, sebab masih ada banyak hal yang perlu untuk di-sharingkan. Seperti diketahui, hadirnya Pahlawan Street Center juga mengadopsi Yogyakarta dengan Malioboro-nya. Bedanya, di Kota Madiun sudah dengan berbagai pengembangan. Sementara itu, kegiatan Muhibah Budaya menghadirkan banyak kegiatan yang menarik, mulai dari pameran sejarah, pelatihan cagar budaya, workshop digitalisasi aksara Jawa, pagelaran sastra, pagelaran wayang kulit, mini orkestra, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun memang menarik untuk menjadi lokasi kegiatan penting. Salah satunya peringatan Hari Sungai Nasional yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS ini. Peringatan Hari Sungai Nasional dengan kegiatan susur dan bersih-bersih sungai itu berlokasi di Taman Bantaran Madiun pada Kamis 27 Juli 2023. Tak ayal, Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi sekaligus terima kasih. Wali Kota mengatakan sungai salah satu faktor utama kehidupan. Tak heran, daerah yang dilewati aliran sungai lebih bisa menyempurnakan kehidupan. Sebab sungai memberikan banyak manfaat, mulai dari urusan pertanian hingga menjadi cadangan air ketika musim kemarau. Karenanya Wali Kota mengajak masyarakat untuk mencintai sungai. Sementara itu, Kepala BBWS Bengawan Solo, Mariadi Utama menyebut, peringatan Hari Sungai digelar salah satunya untuk memastikan sungai tidak tercemari dan dikotori. Karenanya dilaksanakan susur sungai sekaligus bersih-bersih jika ditemukan sampah. Namun Mariadi menyebut tidak menemukan sampah di Bengawan Madiun. Karenanya, Mariadi berharap hal itu bisa terus terjaga.
Tak hanya kegiatan susur sungai, pihaknya juga melakukan penanaman pohon hingga simbolis pelepasan burung merpati. Mariadi menyebut juga akan terus melakukan edukasi masyarakat, khususnya akan pentingnya sungai agar tetap terjaga sebagai salah satu sumber kehidupan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Jawa Timur di halaman tengah Balai Kota, Selasa 25 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyampaikan sejumlah upaya pengembangan dan pembangunan kota. Wali Kota juga mencontohkan banjir yang dulu sempat melanda Kota Madiun setiap musim penghujan. Namun, kini hal tersebut tidak lagi terjadi. Begitu pula dengan hal lainnya yang dulu menjadi kekurangan, kini diubah menjadi kelebihan yang mampu menjadi magnet wisatawan di Kota Pendekar. Kedepannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa Kota Madiun diproyeksikan menjadi kota wisata. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur, Anik Maslahah menjelaskan, kedatangan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk melengkapi penyusunan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang tata ruang wilayah. Anik pun berharap kunjungan ini memberikan manfaat untuk pengembangan Jawa Timur dan kemajuan Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai persiapan jelang pesta demokrasi dilakukan, termasuk sosialisasi pemilu. Wali Kota pun turut serta menjadi narasumber pada gelaran acara tersebut. Sementara itu, di lain tempat, Wali Kota Maidi menggelar aksi unik dengan memakai kostum khas koki restoran. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Madiun Maidi menjadi narasumber sosialisasi Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kota Madiun, Selasa 25 Juli 2023. Kegiatan tersebut mengusung tema peran serta Forum Pembauran Kebangsaan dan suku-suku bangsa dalam menyukseskan Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024 untuk menjaga integrasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berpesan agar seluruh pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Meskipun pilihan berbeda-beda, namun harus tetap menjaga kerukunan dan solidaritas antar sesama. Melalui giat tersebut, Wali Kota berharap para pemilih bijak dalam menentukan pilihan. Pasalnya, pemilu merupakan investasi masa depan untuk memiliki pemimpin yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemilihan umum atau pemilu sebentar lagi. Jalannya pemilu dalam rangka pemilihan presiden dan wakil rakyat pada 2024 itu harus berjalan sukses, aman, dan lancar. Karenanya berbagai persiapan terus dilakukan dari sekarang. Salah satunya penyuluhan kepada masyarakat sebagai pemilik suara. Masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi aktif khususnya untuk memberikan hak suaranya. Wali Kota berharap jalannya pemilu tak hanya lancar dan aman, namun juga berkualitas. Hal itu penting untuk menghadirkan pemimpin yang pas untuk bangsa. Karenanya Wali Kota berpesan untuk memilih calon pemimpin dengan saksama, bukan sekedarnya. Artinya, harus memilih calon yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua RT, RW, dan juga LPMK. Wali Kota berharap hasil dari penyuluhan bisa disampaikan kepada warganya masing-masing. Wali Kota menambahkan, pemilu bukan untuk menghadirkan perpecahan, tetapi menentukan pilihan untuk kebaikan di masa depan. Karenanya Wali Kota juga berpesan untuk selalu mengedepankan persatuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar aksi unik. Kali ini RSUD Kota Madiun menjadi sasaran kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut. Mengusung tema Jumat Sehat Penuh Berkah, Wali Kota memasak dan membagikan roti di rumah sakit plat merah tersebut. Mengenakan kostum khas koki restoran, Wali Kota membuat roti kopi yang baunya langsung menyeruak di area rumah sakit. Setelah matang, roti dibagikan bersama dengan jus dan puding di seisi rumah sakit. Tentu saja, aksi Wali Kota tersebut langsung mengundang perhatian pasien dan keluarga pasien di RSUD Sogaten. Mereka pun menerima bingkisan yang dibagikan oleh Wali Kota Madiun Maidi dengan antusias. Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur, spesialis obstetri dan ginekologi mengatakan, kegiatan Jumat Sehat Penuh Berkah tersebut nantinya akan berkelanjutan, yaitu dengan menyediakan bingkisan setiap Jumat bagi pasien dan keluarga pasien.
Tujuannya memberikan motivasi agar lebih cepat sehat. Dalam menggelar kegiatan Jumat Berkah ini, pihak rumah sakit juga menggandeng ahli gizi setempat. Nantinya juga akan melibatkan UMKM dan penyedia jasa kuliner di area rumah sakit. Insya Allah nanti setiap Jumat Berkah, Jumat Sehat ini kita lakukan di rumah sakit ini. Jadi kita punya pola manajemen baru. Nanti setiap mau masuk ke rumah sakit itu harus ada pujasera yang sifatnya kebutuhan orang hidup tetapi akan melupakan sakitnya. Ini akan kita coba manajemen seperti itu di rumah sakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan bahwa pelayanan dasar dan publik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Hal itu seperti yang diketahui dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Madiun tahun anggaran 2023. Selain pavingisasi, penerangan jalan umum juga menjadi prioritas. Sebab menurut Wali Kota penerangan dibutuhkan siapapun, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Wali Kota juga mengatakan bakal memprioritaskan ekonomi. Menurutnya, ekonomi tak hanya melulu soal jual beli, namun infrastruktur penunjang juga harus diperhatikan. Ekonomi itu tidak melulu bikin jual beli bukan, tetapi infrastruktur yang mendukung ekonomi, pasar pasar transaksi ekonomi. Pasarnya kudu api, kudu resik, kudu kadar. Kalau padang jamnya kan apa? Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jamaah haji asal Kota Madiun berangsur tiba di Kota Pendekar. Setelah 155 jamaah kelompok pertama yang tiba 4 Juli yang lalu, kini giliran 19 jamaah kelompok kedua yang tiba Sabtu 22 Juli 2023 sore. Rombongan disambut oleh Wali Kota Madiun Maidi di Masjid Asyara, Jalan Prinsip Kemerdekaan. Tangis haru dari keluarga maupun jamaah juga mewarnai penjemputan kelompok kedua ini. Jamaah haji kelompok kedua ini berangkat pada Jumat 9 Juni 2023 yang lalu. Mereka bergabung dengan kloter 44 embarkasi Surabaya bersama jamaah dari Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Surabaya. Wali Kota Madiun Maidi memberikan selamat datang kembali kepada jamaah. Wali Kota menambahkan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Salah satunya bantuan doa. Selama pelaksanaan ibadah haji, Wali Kota Maidi memang menginstruksikan kepada seluruh jamaah masjid dan musola di Kota Madiun agar menggelar doa bersama setiap Kamis malam, khususnya untuk mendoakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan seluruh jamaah haji Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun masih menunggu kepulangan 2 kelompok lagi. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, secara keseluruhan Kemenak Kota Madiun telah memberangkatkan 187 jemaah terbagi 4 gelombang. Tahap 1, sebanyak 157 jemaah, 2 diantaranya meninggal dunia. Tahap 2, sebanyak 19 jamaah. Tahap 3, sebanyak 7 jamaah. Dan tahap keempat, ada 4 jamaah. Artinya, masih ada 11 jamaah dari kelompok 3 dan 4 yang masih berada di Tanah Suci. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai pendamping kepala keluarga, perempuan memiliki peranan penting untuk menjaga harmonisasi rumah tangga. Dengan ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis, tidak hanya rumah tangga yang sehat, tetapi juga tumbuh kembang anak berjalan lebih optimal. Sebagai salah satu upaya menuju generasi emas 2045, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar event Sarasehan yang diisi oleh 3 narasumber ternama, yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, selebgram Dia Mayasari, dan motivator sekaligus influencer Fahmi Afiani Larasati. Dalam Sarasehan tersebut dibahas berbagai peran perempuan dalam ketahanan keluarga. Dimulai dari Ketua Tim Penggerak PKK yang menjelaskan tentang pola pendidikan anak di era digital. Selanjutnya, selebgram Dia Mayasari menjelaskan tentang pengalamannya bekerja sembari mengurus 3 buah hati dan upaya menjalin kekompakan dengan
dengan pasangan dalam rumah tangga, serta pekerjaan. Kemudian disusul motivator Fahmi Afiani yang menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan value diri untuk mendidik anak sejak dini. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Nur Afla menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peran perempuan dalam ketahanan keluarga. Sehingga kedepannya perempuan, apalagi ibu rumah tangga, tidak dipandang sebelah mata. Karena itulah kegiatan ini juga melibatkan mitra Dinas Kominfo, seperti Kelompok Informasi Masyarakat, PKK Kota Madiun, dan Dharma Wanita Persatuan sebagai peserta Sarasehan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event Willis Basketball Competition Season 2 resmi dimulai. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, Senin 24 Juli 2023 malam. Prosesi pembukaan kompetisi diawali dengan lemparan bola basket dari Wali Kota kepada peserta. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menghimbau kepada para peserta untuk tetap menjaga sportivitas, menunjukkan permainan yang sportif dan terbaik. Event Willis Basketball Competition Season 2 diikuti oleh pelajar SMP dan SMA di Kota Madiun. Juga ada kompetisi kategori umum. Wali Kota berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang penjaringan atlet berbakat dari Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Larva nyamuk disebut jentik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.